ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk kita kaji karena di dalamnya terdapat hal-hal yang wajib untuk kita yakini sebagai seorang muslim. Beragama bukan hanya sekedar amaliyah badaniyah, tetapi juga ada amalan hati, yaitu merupakan perkara akidah. Terakhir kita jelaskan tentang al-imanu bir-rusul, iman kepada para rasul dan cakupan-cakupannya. Maka pada kesempatan yang berbarakah ini kita lanjut membahas di antara perkara iman, yakni perkara yang wajib untuk kita imani, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang mana iman kepada hari akhir ini menjadi pembeda antara akidah Islam dan akidah kufur. Orang Islam meyakini bahwasanya kematian bukanlah akhir segala-galanya. Dunia ini bukanlah akhir segala-galanya, tetapi masih banyak tahapan-tahapan yang akan kita lewati sebagai umat manusia. 6. Kita baca apa yang disampaikan oleh muallif. Poin yang ke-21, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi pembalasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu, di mana penghuni surga menetap di tempat mereka dan penghuni neraka menetap di tempat mereka. Baik, ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Seringkali al-imanu bil yaumil akhir disandingkan dengan iman kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir merupakan perkara yang sangat penting. Contoh misalnya dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula Nabi SAW sering menyandingkan penyebutan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi seringkali penyebutan iman kepada hari akhir itu disandingkan dengan iman kepada Allah, tidak disandingkan dengan iman kepada para rasul, tidak disandingkan iman kepada para malaikat, tetapi yang sering itu disandingkan iman kepada hari akhir, menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir itu merupakan hal yang sangat penting. Sampai-sampai para ulama mereka memberikan alasan kenapa iman kepada Allah itu selalu disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Ada dua alasan. Yang pertama, karena dua keimanan ini saling berkaitan. Orang yang beriman kepada Allah, maka dia juga harus iman kepada hari akhir. Dan biasanya orang yang tidak beriman kepada Allah, dia juga tidak beriman kepada hari akhir. Lihatlah mereka yang memiliki pemahaman ateis, tidak mengakui adanya sang pencipta. Pertanyaannya, apakah mereka beriman tentang hari kiamat? Tidak. Mereka mengatakan, ya kematian adalah akhir segala-galanya. Orang kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi. Enggak ada yang namanya hari kiamat, surga, neraka. Karena mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, dua keimanan ini sering disandingkan. Karena iman kepada Allah akan menumbuhkan sifat roja, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iman kepada hari akhir menumbuhkan sifat apa? Al-khauf, khawatir. Dua hal inilah yang harus selalu ada pada diri kita, ar-roja wal khauf. Dalam setiap amalan yang kita lakukan, kita harus menghadirkan dua perasaan ini. Berharap ibadah kita diterima dan khawatir ibadah kita tidak diterima. Dengan menumbuhkan sifat al-khauf, maka kita akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa? Khawatir ibadah kita enggak diterima. Ya. Ini iman kepada Allah menumbuhkan sifat ar-raja, iman kepada hari akhir menumbuhkan sifat apa? Al-khauf. Lihat saja kalau kita berbicara tentang tahapan-tahapan iman kepada hari akhir, ada yang disebut namanya yaumus sirat, yaumul mizan. Nah, yang menentukan kita selamat ataupun tidak adalah amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Juga di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan iman kepada hari akhir, kasratus sana 'alal mu'minina bihi wal dhammi 'alal kafirin. Banyaknya pujian-pujian terhadap orang-orang yang mengimaninya, dan juga celaan-celaan bagi orang yang mengingkarinya. Lihatlah di dalam surat Hud ayat 19. Wahum bil akhiratihum yuqinun wahum bil akhiratihum kafirun. Ketika Allah menyebutkan ya ciri orang-orang yang beriman, mereka yakin akan adanya hari akhir. Adapun orang kafir sebaliknya, mereka mengingkari akan adanya hari akhir karena mereka anggap enggak masuk akal. Masa orang yang sudah mati bisa bangkit lagi?
Orang yang sudah mati sudah musnah, tiada lagi. Dimakan rayap, tubuhnya hancur lebur, enggak mungkin bisa kembali lagi. Ya, mereka anggap itu tidak masuk akal. Sekarang misalnya ada suatu benda, misalnya motor dibakar, hancur, hilang jadi abu, bisa enggak manusia mengembalikan lagi? Tidak bisa. Nah, demikian pula menurut mereka, makhluk yang sudah mati enggak mungkin kembali lagi. Jadi usaha penentangan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ternyata memang sudah ada di zaman Nabi sendiri. Ketika turun ayat wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Datanglah orang-orang kafir Quraisy setelah sebelumnya mereka menggali kuburan-kuburan yang sudah lama, digali, tulang belulangnya dikumpulin. Kemudian mereka datang kepada Nabi seraya mengatakan, ya Muhammad, ini yang ente bilang akan dibangkitkan lagi. Mana mungkin? Mereka anggap tidak masuk akal. Iya. Juga di antara hal yang menunjukkan tingginya al-imanu bil yaumil akhir di dalam Islam, kasratu asma'ihi fil Quran. Banyaknya nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu bukan hanya yaumul qiyamah saja, tapi banyak. Bahkan banyak nama surat dengan nama hari akhir. As-sa'ah, Al-Wa'id, Al-Khulud, At-Taghabun, Al-Waqi'ah. Adakah nama surah Al-Waqi'ah? Al-Qari'ah, Fa'idha ja'atis sokhah, ya, Al-Ghashiyah, Ad-Din, Maliki Yaumiddin. Banyak nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kullu ma'aduma sya'nuh ta'addadat sifatuh wa kasrat asma'uh. Setiap sesuatu yang menunjukkan keagungannya, artinya sesuatu yang agung itu merupakan perkara besar, biasanya sifatnya itu banyak dan namanya juga banyak. Di dalam setiap surat yang ada dalam Al-Quran, Allah selalu mengingatkan kepada kita tentang hari akhir. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini adalah gambaran yang terjadi pada hari kiamat. Jadi itulah beberapa poin yang menunjukkan bahwasanya al-imanu bil yaumil akhir merupakan perkara yang sangat penting. Kemudian mu'alif di sini menyebutkan tentang alasan kenapa dinamakan yaumul akhir. Sababu tasmiyati bi yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dahu haitsu yastaqiru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlul nari fi manazilihim. Dinamakan yaumul akhir, hari akhir, karena tidak ada hari setelahnya. Kita hidup di dunia tidak dikatakan yaumul akhir, ya. Hari kiamat dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana manusia yang masuk ke dalam surga dia akan kekal di dalamnya. Sudah tidak ada lagi hari setelah itu. Mereka yang masuk neraka, yaitu orang-orang kafir, kekal juga di dalamnya. Jadi tidak ada kehidupan lagi setelah surga dan neraka. Selesai sudah kehidupan.
Ya. Khulud, kekal. Tidak ada apa-apanya dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak sampai 1 jam. Bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 1 hari saja di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Maka celaka orang-orang yang hidup di dunia ini hanya untuk mengejar ambisinya untuk menguasai dunia, dan itu adalah merupakan suatu hal yang mustahil. Karena pada hakikatnya kita hidup sekarang ini nunggu giliran untuk mati, jamaah sekalian. Kita hidup nungguin mati, sesuatu yang sudah pasti. Sehingga jika ada suatu janji yang pasti, misalnya minggu besok kita akan melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka kita akan mempersiapkan segala-galanya. Siapin koper, siapin bekal, ngumpulin duit. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Nah, demikian pula kematian adalah suatu hal yang pasti. Sehingga muslim yang cerdas, dia akan mempersiapkan untuk menyambut sesuatu yang pasti. Kita hidup sementara, jamaah sekalian, hanya 60-70 tahun. Itu pun kalau Allah takdirkan kita sampai di usia tersebut. Iya. Makanya subhanallah jamaah sekalian, merupakan taufik yang sangat luar biasa ketika kita diberikan hidayah untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia. Mendengar azan, dia segera meninggalkan aktivitas duniawinya. Bersyukur kita jamaah sekalian, pulang kerja dengar azan langsung ke masjid. Jarang orang-orang yang seperti ini. Ini karomah di zaman sekarang jemaah. Karomah. Dari sekian banyaknya orang yang lewat di daan Mogot jemaah sekalian, mereka yang mendengar azan udah pasti, tapi untuk menepi sholat berjamaah jarang. Ya, di hatinya mungkin mereka ingin segera ketemu sama keluarganya, yang enggak ada terbesit untuk mengerjakan sholat tepat waktu. Nah, jadi memang seperti itulah, kita kerja nunggu waktu sholat, kita hidup nunggu mati. Iya, jadi itu sebab penamaan Yaumul Akhir. Dan juga dikatakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu diambil dari bahasa Arab, qoma yakumu qiyaman, artinya bangkit ataupun berdiri. Dinamakan hari kiamat liqiyamil khalqi min kuburihim, karena berdirinya, bangkitnya semua makhluk dari kubur mereka. Nah, kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa makna dan cakupan iman kepada hari akhir? Ada dua penjelasan para ulama tentang makna al-imanu bil yaumil akhir. Yang pertama, yang dimaksud dengan iman bil yaumil akhir adalah at-tasdiqul jazimu bi ityanihi fala raib, yaitu dia membenarkan, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hari kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan-raguan. Iya. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur,
bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba. Kemudian Allah pertegas, la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan. Allah pertegas dengan kalimat tidak ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Ya tadi menurut mereka nggak masuk akal. Menurut mereka nggak ada bukti yang real bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya Allah bantah mereka dengan kalimat la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ini. Jadi kita yakin sih yakin-yakinnya. Nah, kemudian juga para ulama menyebutkan ya cakupan al-iman bil yaumil akhir yang pertama yaitu kita beriman kepada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Ya. Jadi mencakup kita beriman kepada tanda-tandanya. Ya nanti insya Allah kita akan jelaskan secara rinci dari tanda-tanda tersebut. Di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Al-Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda lainnya. Yang itu semua kita wajib mengimaninya. Nah, kemudian yang kedua, termasuk cakupan al-iman bil yaumil akhir adalah mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Jadi apa yang terjadi pada hari kiamat itu jamaah sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat tentang bagaimana kejadian yang sangat luar biasa ketika terjadinya hari kiamat. Yang mana Allah balikan aturan alam semesta ini dari yang semestinya. Yang tadinya matahari terbit dari arah timur, nanti manusia akan menyaksikan matahari terbit dari arah barat. Bahkan ketika munculnya Dajjal, siang akan terjadi begitu lama jamaah sekalian. Selama 6 bulan. Jadi tidak gelap, terang terus selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, malam terus. Sama selama 6 bulan. Karena disebutkan bahwa Dajjal akan berada di muka bumi ini selama berapa hari? 40 hari. Satu hari pertama bagaikan setahun. Satu hari yang kedua bagaikan sebulan. Dan seterusnya. Jadi Allah rubah aturan alam dari yang semestinya. Langit yang kita lihat begitu luasnya. Nanti pada hari kiamat langit akan terpecah, terbelah, dan bintang-bintang jatuh berserakan. Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 1, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasharat. Apabila langit itu terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Gunung-gunung yang begitu kokohnya jamaah sekalian. Kalau kita jalan ke tol Jagorawi, kita melihat Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango begitu kokohnya. Allah tancapkan gunung agar tidak terjadi goncangan, karena gunung itu sebagai paku bumi. Nanti pada hari kiamat gunung akan berterbangan seperti kapas jamaah sekalian. Apa kata Allah? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab.
engkau melihat gunung-gunung, engkau mengira dia berada pada tempatnya. Dari sejak kita kecil, yang namanya gunung gede adanya di mana jemaah sekalian? Di Bogor. Gunung Salak di Sukabumi. Enggak pernah pindah ya kan? Pernah enggak antum ngelihat Gunung Salak pindah ke mana gitu? Makanya Allah katakan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Engkau mengira gunung itu berdiri di tempatnya. Nanti pada hari kiamat engkau akan melihat wahya tamurru marras sahab. Dia akan berjalan laksana awan. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Katakanlah, Rabbku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Berkeping-keping jamaah sekalian sehingga rata. Dan juga Allah katakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi gunung-gunung itu akan seperti kapas yang berterbangan, akan berjalan. Itulah dahsyatnya hari kiamat jamaah sekalian. Kehancuran yang sangat luar biasa. Akan terjadi tsunami yang sangat dahsyat yang belum pernah manusia mengalaminya. Lebih dahsyat dari tsunami yang terjadi di Aceh, di Jepang. Itu belum seberapa. Allah tumpahkan semua air yang ada di laut. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idal biharu fujirat. Ya, apabila air laut itu ditumpahkan, kemudian setelah itu berubah menjadi lautan api. Wa idzal biharu sujirat, berubah jadi lautan api. Dan juga akan terjadi gempa yang sangat dahsyat yang belum pernah manusia mengalaminya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi ini akan diguncangkan seguncang-guncangnya, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa yang terjadi di Cianjur belum seberapa. Ya. Kenapa? Karena bukan hanya terjadi guncangan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Lahar, api, cairan-cairan akan keluar dari perut bumi. Manusia pun kaget. Mereka mengatakan, wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Mereka kaget. Nah, saking kagetnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, sampai-sampai wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya, dia lepaskan begitu saja. Wanita-wanita yang sedang mengandung pada keguguran. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 2, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Pada hari itu wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka lepas bayinya karena dalam keadaan panik. Ya, mereka dalam keadaan ketakutan, enggak ingat siapa-siapa. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika terjadi sangkakala yang sangat dahsyat, masing-masing manusia lari. Mereka lupa akan orang tuanya, ibunya, anak yang enggak peduli. Yang mereka pikirkan adalah dirinya. Subhanallah jamaah sekalian. Dalam keadaan panik. Ini baru terjadi guncangan. Iya. Bahkan disebutkan juga anak-anak kecil yang rambut mereka hitam,
berubah menjadi putih, tumbuh uban. Saking kagetnya jamaah sekalian. Setelah hancur dunia ini, apakah masih ada yang tersisa manusia yang hidup? Tidak ada, semuanya mati. Kullu man 'alaiha fan, semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Makanya batilah orang yang membuat film Kiamat 2012. Yang selamat mereka yang berada di mana itu? Di Bahtera. Tidak ada yang selamat. Setelah hancur semua, Allah ciptakan bumi lagi, tapi dengan rupa yang berbeda. Wa idzal ardu muddat. Bumi menjadi dataran yang sangat luas, putih, kering, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Al-ardul bayda, tanah yang putih. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Iya. Saking gentingnya jamaah sekalian, mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Enggak ada sedikit pun rasa malu. Enggak ada istilahnya syahwat. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, an-nisa wa rijal, laki perempuan dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan tidak berpakaian. Iya. Apakah mereka tidak ada istilahnya nafsu, malu gitu kan? Apa kata Rasulullah? Al-amru asyad. Saat itu suasana sangat genting. Sama seperti misalnya terjadi kebakaran, ada perempuan telanjang, nafsu enggak? Kagak. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Itulah suasana di hari kiamat. Iya. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ketika seorang masuk neraka, mereka berharap anaknya menggantikan dia. Kalau di dunia mungkin seorang ayah nggak tega, lebih baik dia yang berkorban untuk anaknya. Kalau pada hari kiamat tidak, justru seorang ayah berharap agar anaknya yang menggantikan posisi dia di neraka. Enggak ada istilahnya rasa sayang lagi. Itulah jamaah sekalian, keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian cakupan yang berapa? Yang ketiga, termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani kelanjutan yang terjadi setelahnya. Jadi kita iman kepada tanda-tandanya, iman peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, dan yang ketiga mengimani kelanjutan yang terjadi setelahnya. Dari tadi hari kebangkitan, kemudian al-hisab, semua perbuatan yang kita lakukan akan dihisab jamaah sekalian. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya akan diaudit. Kita kerja di perusahaan, kadang diaudit, kadang ada hal-hal yang terlewatkan. Berbeda dengan al-hisab. Lan tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai mereka ditanya tentang apa yang mereka perbuat di dunia. Kemudian al-mizan, adanya timbangan. Yang mana hal-hal seperti ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, oleh orang-orang sekuler. Mereka mengatakan, buat apa sih pakai ada hisab segala, pakai ada mizan, timbangan segala? Allah kan maha tahu. Buang-buang waktu. Kenapa Allah nggak langsung masukin kemana itu? Surga, neraka, gampang kan? Bagi Allah mudah. Kenapa pakai ada mizan segala? Itu kata mereka. Terus juga mereka mengatakan, masuk akal nggak sih amal ditimbang? Kan dia sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat begitu. Yang namanya sesuatu ditimbang itu ada wujudnya. Gula ditimbang, iya. Beras ditimbang, iya, ada wujudnya. Amal, ada wujudnya enggak? Enggak, ngapain pakai ditimbang? Gitu kata mereka.
Ya, padahal tentang mizan Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Nanti secara khusus kita akan bahas tentang al-mizan. Jadi perincian-perincian itu semua ada pembahasannya. Makanya pembahasan al-iman bil yaumil akhir adalah pembahasan yang sangat panjang. Al-haud, adanya telaga. As-sirat, jembatan. Syafaat, al-qantarah, dan berakhir di surga maupun di neraka. Itulah jamaah sekalian, cakupan al-iman bil yaumil akhir yang kita tidak boleh meragukannya. Meragukan salah satunya berarti sama saja kufur kepada iman kepada hari akhir. Mengingkari iman kepada hari akhir berarti mengingkari salah satu dari rukun iman. Mengingkari salah satu dari rukun iman maka bisa menyebabkan kepada kekufuran. Karena pembicaraan tentang al-iman bil yaumil akhir ini adalah perkara gaib yang betul-betul ujian bagi kita jamaah sekalian, yaitu kita harus yakin dengan sesuatu yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Itulah kenapa kita dikatakan orang yang beriman. Karena ada kalanya kita harus mengimani sesuatu yang akal kita belum sampai kepadanya. Namun bukan berarti ketika kita mendapatkan suatu kabar yang bertentangan dengan akal kita, kita mementahkannya, tidak. Tetap kita wajib mengimaninya, mungkin karena keterbatasan akal kita. Kita ini makhluk yang sangat kecil, jamaah, kecil sekali. Ya, yang kita nggak tahu bagaimana kehidupan di luar, apa yang akan terjadi. Contoh misalnya semut, hewan yang kecil, apakah dia tahu tentang kehidupan kita, jamaah sekalian? Tahu nggak kehidupan kita semut? Enggak tahu. Demikian pula kita, seakan-akan kita itu semut dengan kehidupan yang ada di luar sana, di luar angkasa sana. Iya. Jangankan kita terlihat atau tidak dari bulan, kita berada di atas ketinggian pesawat, ya, ketika kita melihat ke bawah, kita enggak melihat manusia. Kenapa? Karena begitu kecilnya jamaah sekalian. Makanya yang aman dan selamat adalah udah kita wajib al-iman setiap apa yang Allah kabarkan. Sebagaimana kita yakin Allah itu ada, padahal kita enggak pernah bertemu dengan Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada. Ya, demikian pula kita harus yakin dengan apa yang Allah kabarkan. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan al-iman bil yaumil akhir adalah meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian. Ya. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan al-iman bil yaumil akhir, kita wajib yakin dan percaya kehidupan setelah kematian. Apa setelah kematian jamaah sekalian? Alam barzah. Iya. Alam barzah. Inilah tahapan yang pertama. Ini disebut namanya alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan yang kita lihat. Kuburan yang kita lihat itu hanya untuk memendam mayit. Enggak bisa kita bayangkan alam barzah adalah kuburan. Sehingga banyak orang yang meneliti, pengen penasaran lihat mukanya munkar dan nakir gitu kan. Enggak bakal terlihat. Yang pengen ketemu munkar nakir harus apa? Mati dulu. Begitu. Makanya dikatakan man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati berarti telah tegak baginya hari kiamat. Nah, kita sholat isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Istawu tidak wakimu suhufakum lurus dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله
يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua tentang makna al-imanu bil yaumil akhir, yaitu meyakini dan mengakui setiap kejadian setelah kematian. Jadi dikatakan hari kiamat itu ketika seseorang mengalami kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, berarti dia telah mengalami hari kiamat. Jadi alam barzah adalah alam yang pertama, tahapan yang pertama. Oleh karena itu diceritakan bahwasanya Utsman bin Affan apabila beliau berdiri di sisi kubur, maka dia menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Dikatakan kepadanya, wahai Utsman, engkau diingatkan tentang surga neraka, tapi engkau tidak menangis seperti ini. Tetapi ketika engkau berada di kuburan, beliau nangis sejadi-jadinya. Maka beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur merupakan tahapan pertama alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju fama ba'dahu asaddu minhu. Barang siapa yang berhasil, yang selamat, maka setelahnya itu lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya itu lebih sulit. Itu pendapat yang kedua yang menyatakan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Ya. 6. Kemudian kalau kita bahas, kita kembali kepada pendapat yang pertama tadi tentang terjadinya hari kiamat. Kapan itu terjadi jamaah sekalian? Dijelaskan di sini, Ahlus Sunnah mengimani tanda-tanda hari kiamat. Namun tentang datangnya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui. Sekali lagi, tentang datangnya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Siapapun dia, bahkan semua makhluk, walaupun dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, entah itu para malaikat, para nabi dan rasul, tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, termasuk perkara yang gaib, yakni perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu mencari tahu tentang kapannya, tentang terjadinya hari kiamat. Yang terpenting bagi kita adalah persiapan. Bekal apa yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Dan Nabi pun balik bertanya, "Wa madza a'tatalaha?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Jadi tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apakah bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah apa yang sudah kita persiapkan. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya terjadinya hari kiamat merupakan perkara gaib,
adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan terjadinya hari kiamat selain Dia. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Hatta Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu. Jibril pernah bertanya ya tentang mata sa'ah. Beliau menjawab, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa Allah sembunyikan tentang kapan terjadinya hari kiamat? Hikmah Allah menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat tentunya agar kita bersiap-siap dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena bukan termasuk hikmah kalau dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Misal dikasih tahu akan terjadi tanggal 1 Januari 2023. Maka sebelum mendekati hari tersebut, manusia pasti akan puas-puasin dulu maksiat. Masih lama kiamat, masih setahun lagi. Entar kalau udah sebulan lagi atau seminggu lagi baru kita siap-siap. Jadi kan bukan hikmah kalau seperti itu. Iya. Sehingga dari sini jamaah sekalian, jika memang ini adalah akidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka siapapun dia yang mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, atau yang percaya dengan omongan seseorang tentang terjadinya hari kiamat, maka ini keyakinan yang batil. Iya, maka bisa kita katakan dia adalah dukun paranormal. Dan semuanya meleset jamaah sekalian. Ramalan-ramalan yang mengatakan akan terjadi kehancuran dunia, akan terjadi hari kiamat, semuanya meleset. Masih ingat tahun 99 jamaah sekalian? Ketika mungkin kita masih duduk di bangku SD ya kan? Akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada yang bilang malam yang panjang, akan terjadi begini dan begitu. Sampai banyak orang yang sudah membuat bunker, belanja bahan-bahan pokok, ada yang beli lilin berkardus-kardus. Kenapa akan terjadi kiamat pada tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 99? Terjadi apa jemaah sekalian? Enggak ada apa-apa, meleset semua. Viral lagi pada tahun 2012 sampai ada filmnya itu kan, akan terjadi kiamat bulan 12 tanggal 12 jam 12. Enggak ada apa-apa juga. Ntar lama-lama ada lagi nih yang prediksi-prediksi seperti itu, biasa menjual informasi. Demikian pula ada ustadz yang mengatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi sebelum umur umat Islam 1300 tahun. Iya, sebelum umur umat Islam 1000 berapa? 500 tahun ya? 6. Nah sekarang sudah tahun berapa?
1444. Berarti berapa tahun lagi kiamat? 60 tahun lagi ya. Yang belum nikah, segera nikah ya. Nah ini semuanya batil ya mas, nggak ada yang tahu. Ini keyakinan yang dibenarkan. Allah hanya memberitahu tentang tanda-tandanya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini pembahasannya agak panjang, yang insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada tanda kiamat yang sugro, yang kecil, dan ada yang kubro. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua semakin mantap ya keimanan, tauhid dan istiqomah di atas sunnah. Karena kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan penyakit subhat dan penyakit syahwat, sehingga kita butuh kesabaran dan lebih yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, tidak ada pertanyaan. Iya, silakan Pak. Langsung. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan, dua pertanyaan saja. Satu tentang tabai idza sama fadarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fusirat. Yang saya baca di tafsir yang lain itu bahwa bintang-bintang itu sebenarnya bukan berjatuhan, tetapi dia bertabrakan. Bertabrakan. Iya. Karena apa? Karena bumi itu dengan bintang itu lebih besar bintangnya. Karena bintang itu aslinya itu ya sama matahari itu. Jadi matahari dengan bumi itu kan seperti bola sepak itu dengan kelereng, besarnya seperti itu. Masa yang kelereng kok ditabrak bola sepak kan ya langsung disedot saja udah habis itu bumi itu dengan matahari itu. Makanya bintang itu ya matahari itu sebenarnya. Jadi kalau saling berjatuhan ke bumi ya tidak mungkin lebih besar bintangnya daripada buminya. Bumi itu dibanding matahari. Bumi dengan bulan itu seperempatnya besarnya. Lebih besar bumi daripada bulan, tapi bumi dengan matahari itu seperti kelereng dan bola sepak itu besarnya itu. Nah itu yang pertama Ustaz. Lalu yang kedua tentang tadi kematian itu ya, kematian yang saya tanyakan itu nanti kan menjelang pas pada waktu hari kiamat semua itu kan mati ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, semua itu makhluk. Yang jadi pertanyaan saya, lah terus cara matinya malaikat maut itu gimana? Kan dia mesti matinya yang terakhir karena dia nyaputi nyawa tuh. Malaikat maut kan mencabut nyawa. Lah dia jelas matinya yang paling akhir. Yang tidak mati hanya Allah, karena Allah itu Al-Khaliq, selain Allah itu Al-Makhluk, nah, sang pencipta dan yang terus cara matinya malaikat maut itu sendiri gimana? Apa ada hadis Nabi yang menerangkan cara matinya malaikat maut itu? Terima kasih. Iya. Yang pertama, tadi saya terjemahkan wa idzal kawakibun tasarat. Bintang-bintang itu berjatuhan. Sebenarnya tidak bertentangan ya dengan penafsiran para ulama yang lain yang dikatakan saling bertabrakan. Iya, artinya bintang dikatakan berjatuhan sama sebenarnya bertabrakan dengan apa? Dengan bumi yang akan terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Iya, bumi, matahari, bintang ya berjatuhan dan hancur semuanya. Jadi tidak saling bertentangan begitu. Ya istilahnya saja yang berbeda, berjatuhan atau tabrakan begitu kan. Ya misalnya kita lagi begini gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu kan. Bisa dikatakan berjatuhan atau apa? Tabrakan, sama aja. Tidak ada perbedaan begitu. Kemudian yang kedua, semua makhluk mati. Kullu man 'alaiha fan, sudah. Bagaimana malaikat? Malaikat juga mati. Malaikat maut mati? Iya mati. Siapa mencabut nyawanya? Allah. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Mudah kan? Jadi jangan dipersulit.
dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang nggak masuk akal. Gimana? Nggak ada. Iya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana Allah mencabut nyawanya, wallahu alam. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.